Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast horor. Oke, kembali lagi bersama aku. Tentunya di sini aku akan membawakan sebuah cerita yang terbaru, di mana cerita ini ditulis oleh akun @lakonstory berjudul Dalang Lelembut. Nah, buat kamu yang belum dukung channel ini, terus support ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Oke, tidak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Jangan sekali-kali menceritakan cerita tentang Dalang Kusno, Pak Malih. Jika Dalang Kusno memainkan wayangnya, di situ pasti banyak makhluk halus yang ikut menonton pertunjukannya. Kata siapa Dalang Kusno yang memainkan wayang? Bukan yang jadi dalang itu bukan Dalang Kusno, tapi Lelembut. Apa kamu pernah mendengar suara penonton berbicara ketika Dalang Kusno sedang memulai pertunjukan? Jangan sekali-kali kamu pulang lebih dulu ketika pertunjukan Dalang Kusno masih berlangsung. Dalang Kusno orang baik. Beliau adalah sesepuh desa Talok. Dalang Kusno memiliki kodam Bolosewu. Banyak kejadian tidak masuk akal yang sering dilihat warga di rumah Dalang Kusno. Semua wayang yang dibawakan Dalang Kusno terbuat dari kulit manusia. Jika kamu mendengarkan cerita tentang Dalang Kusno, mungkin sampai detik ini kamu masih bisa merasakan aura mistisnya. Benar, mungkin itu hanyalah sebagian kecil dari ucapan kakek tentang kemisteriusan Dalang Kusno yang menurut kakek, cerita Dalang Kusno adalah cerita yang paling aneh yang pernah kakek lihat selama hidupnya. Bahkan, tidak berlebihan jika dengan adanya cerita tentang Dalang Kusno di desa tersebut membuat warga semakin percaya dan menghargai jika adat budaya tradisi masyarakat Jawa benar-benar nyata dan tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Apakah kalian pernah mendengar kodam Bolosewu? Benar sekali, kodam ini dipercaya memiliki kemampuan tidak terduga, yaitu membuat si pemilik kodam bisa melakukan suatu hal yang sangat luar biasa. Contohnya, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan cerita Bandung Bondowoso yang bisa membangun candi dengan jumlah sangat banyak dengan kurun waktu 1 malam saja. Dan tidak hanya itu, jika kalian tahu tentang Masjid Tiban yang ada di Turen, Kabupaten Malang, konon katanya pembangunan masjid tersebut juga dibantu oleh jin yang disebut juga sebagai jin dari pemilik kodam Bolosewu. Menurut Primbon Jawa, kodam ini memang cukup spesial dikarenakan adanya sekumpulan jin yang sengaja membentuk suatu koloni dan mengabdi kepada manusia yang menjadi pendampingnya. Karena jumlahnya yang cukup banyak, akhirnya kodam ini disebut dengan sebutan Kodam Bolosewu. Dan masih dalam Primbon Jawa, kodam Bolosewu tersebut sangatlah unik dan berbeda dari jin pendamping pada umumnya. Dan dikabarkan jika kodam Bolosewu tersebut masih ada hingga saat ini, namun tidak mudah untuk mengetahui keberadaannya. Hal itulah yang akhirnya membuat kodam ini sangat langka dan bisa dikatakan hampir tidak ada orang yang pernah melihatnya secara langsung dengan mata kepalanya. Namun apa jadinya jika cerita tentang Dalang Kusno ini sangat dekat dengan cerita kodam Bolosewu itu? Aum awik nam astu sing lelembut padayangan sira ing dalem kang keketiter kang semara bumi bujang bobo kabuyutan. Allah rewang-rewangan aku katekana sejedayu keturut tama karepanku. Umat lanang umat wadon ade dulu marang aku, teka demen teka asih sing saking kersani Allah.
Lantunan suara tersebut terdengar sayu dari mulut Dalang Kusno yang waktu itu terlihat menunduk dengan tangannya yang memegang salah satu wayang kulit yang di depannya. Dan tidak hanya itu, beberapa saat setelah itu, semua pengiring musik terlihat perlahan memainkan alat musiknya, menandakan jika waktu itu pertunjukan tersebut memang masih sedang berjalan. Warji, dia yang sebelumnya menonton pertunjukan wayang Dalang Kusno dengan tenang, perlahan mulai gelisah karena menurut perasaan Warji, tepat di belakang Warji waktu itu sedang banyak orang. Padahal nyatanya di area belakang Warji hanya ada kebun pisang yang tidak satupun terlihat adanya orang. Posisiku ini sepertinya sudah paling belakang deh. Tapi rasanya kok banyak orang ya di belakang, pikir Warji dengan pandangannya yang sesekali melihat ke arah belakang yang saat itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebuah kebun pisang. Dan dengan mencoba tidak memperdulikan semua itu, Warji pun kembali menikmati pertunjukan wayang dari Dalang Kusno yang memang sudah semakin seru saja. Detik demi detik pertunjukan, waktu itu benar-benar dinikmati oleh Warji, seakan Warji benar-benar terhipnotis dengan cara pembawaan Dalang Kusno yang penuh dengan kewibawaan. Ternyata benar kata orang, Dalang Kusno ini bukan dalang sembarangan. Dari tadi aku duduk di sini, aku tidak melihat satupun orang yang beranjak dari tempat duduknya. Semuanya fokus melihat tiap adegan yang diperagakan, pikir Warji dengan sesekali menatap ke arah penonton yang memang duduk rapi di sekitar Warji. Namun anehnya, di tengah-tengah Warji masih menikmati pertunjukan tersebut, tiba-tiba pandangan Warji mengarah ke arah salah satu penonton yang duduk tidak jauh dari tempat duduk Warji. Penonton tersebut setelah dilihat Warji dengan lebih teliti lagi, sepertinya sedang menatap Warji dengan sesekali tersenyum pilu. Mengetahui semua itu, Warji pun sesekali membalas senyumnya karena Warji merasa jika penonton tersebut sedang ingin menyapanya. Tapi sayangnya, tatapan Warji yang sebelumnya ikut tersenyum ke arah penonton tersebut perlahan berubah menjadi keheranan, karena saat itu dengan sangat jelas penonton tersebut terlihat mencabut satu persatu seluruh giginya. Dan tidak hanya itu, setelah selesai mencabut semua giginya, penonton itu terlihat meremas matanya sendiri sembari sesekali melihat ke arah Warji. Mengetahui semua itu, tubuh Warji seketika bergetar. Napas Warji terasa sesak dengan mulutnya yang tiba-tiba sulit digerakkan. Dan tidak berhenti di situ saja. Setelah melihat ke arah sekitarnya, Warji seolah juga baru menyadari jika sebagian besar dari penonton tersebut sama sekali tidak dikenali oleh Warji. Banyak sekali penonton berwajah asing yang waktu itu terlihat hanya diam dengan tidak sekalipun menggerakkan tubuhnya. Ya Allah, kenapa semua orang ini? Ucap Wargi dengan pikiran yang sepertinya sudah tidak bisa dijelaskan lagi. Di situ, karena pikiran Warji yang mulai merasa tidak nyaman, akhirnya Warji pun memutuskan untuk berdiri dan segera berjalan pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun sayangnya, masih beberapa langkah Warji melangkah. Tiba-tiba tangan Warji ditarik oleh seseorang yang setelah ditoleh, orang yang menarik tangan Warji tersebut adalah Gundono. Beliau adalah tetangga Warji. "Ji, mau kemana? Cepat-cepat duduk sini, bahaya," bisik Gundono dengan tangannya yang seketika menarik Warji agar Warji segera duduk di sampingnya. Mengetahui hal itu, Warji pun seketika terkejut dan mulai membicarakan apa yang sebenarnya sudah Warji rasakan. "Pikiranku gak enak, Kun. Ayo, mulai wae. Wong-wong sek ndelok kene kabeh kaya aneh." "Ojo, jangan pulang dulu Pamali. Ini pertunjukan wayang kulit ruwatan, gak boleh ditinggal. Makanya kalau nonton wayang ruwat, jangan noleh ke sana kemari. Biarkan saja semuanya, nanti malah bahaya," bisik Gundono dengan tatapan matanya yang sepertinya sedang kebingungan.
Ternyata benar kata orang-orang, Dalang Kusno ini memang aneh, ucap Warji sambil mulai menyandarkan diri di kursi yang ada di samping Gundono itu. Iya, kalau Dalang Kusno yang membawakan pertunjukan, yang nonton pasti gak cuma manusia, tapi didemit juga, imbu Gundono. Dan singkat cerita, belum selesai Warji dan Gundono bercerita, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya Pak Prabu, yang mereka pun tahu Pak Prabu adalah tuan rumah pada acara tersebut. Di situ Pak Prabu tiba-tiba datang ke arah Gundono dan Warji dengan membawa 2 buah gelas kopi hitam. 2 buah gelas kopi tersebut terlihat masih panas, lengkap dengan jajanan khas Jawa yang waktu itu juga berada, tapi di atas nampan yang dibawa oleh Pak Prabu tersebut. "Monggo, ini kopinya Pak, biar nggak ngantuk," ucap Pak Prabu pelan sambil tersenyum aneh ke arah Warji dan Gundono. Melihat semua itu, Gundono pun seketika mengambil salah satu gelas kopi yang ada dengan sedikit memberikan senyuman kepada Pak Prabu. Berbeda dengan Warji, Warji tidak mau mengambil kopi tersebut. Warji merasa ada yang aneh dengan Pak Prabu karena waktu itu Warji melihat mulut Pak Prabu masih bersimbah darah dengan tidak ada satupun gigi Pak Prabu yang terlihat ada. "Shh, Gun, kamu gak aneh ya dengan Pak Prabu? Mulutnya kayak penuh darah, semua giginya gak ada," bisik Warji kepada Pak Gundono. Tapi anehnya bukannya didengarkan. Gundono waktu itu malah seketika meminum habis 1 gelas kopi pemberian Pak Prabu tersebut dengan tidak sedikit pun menyisakannya. "Hah, mulut Gundono apa gak kepanasan? Kopi masih sepanas itu, kok habis diminum sekali tenggak?" pikir Warji dengan mulai kembali kebingungan dengan keadaan yang ada. Anehnya, belum selesai Warji kebingungan, Warji malah kembali keheranan dengan Gundono yang sebelumnya terus berbicara. Waktu itu, tiba-tiba diam dengan tidak lagi menoleh ke arah Warji. Tatapan mata Gundono tiba-tiba fokus melihat ke arah pertunjukan dengan diiringi suara musik pertunjukan yang juga tiba-tiba terdengar keras tidak karuan. Mengetahui semua itu, tentu saja perasaan khawatir Warji sepertinya sudah sampai pada puncaknya. Hingga akhirnya, tanpa memperdulikan semuanya, Warji pun berdiri dan berjalan cepat meninggalkan area pertunjukan wayang kulit tersebut. Dan disitulah, belum sampai Warji berjalan keluar dari area pertunjukan, Warji tiba-tiba menoleh ke arah Dalang Kusno yang ternyata waktu itu Dalang Kusno sedang melihat ke arah Warji yang saat itu sedang melangkah pergi. Dan tidak hanya Dalang Kusno, sepertinya semua pemain musik wayang kulit tersebut juga menoleh ke arah Warji dengan tidak ada satupun wajah daripada pemain musik tersebut yang terlihat berekspresi. Tatapan mata semua pemain musik itu benar-benar datar dengan tidak sedikit pun terlihat adanya senyuman. Mengetahui semua itu, Warji pun semakin mempercepat langkah kakinya dengan tidak lagi berani menoleh untuk kedua kalinya. Sepanjang perjalanan pulang, tentu saja pikiran Warji mulai kemana-mana. Karena selain masih merasa keheranan dengan tingkah Gundono yang tiba-tiba diam setelah meminum kopi, Warji juga keheranan dengan Dalang Kusno yang terlihat menatapnya ketika pergi. Semua orang di tempat pertunjukan tadi kok aneh ya? Pikiranku jadi gak enak, pikir Warji. Pikiran seperti itu tentu saja terus berputar-putar di kepala Warji dengan langkah kaki Warji yang terus saja melangkah tidak berhenti. Hingga akhirnya setelah beberapa lama Warji melangkah, tiba-tiba Warji mendengar suara panggilan yang setelah ditoleh, sumber suara panggilan tersebut rupanya adalah seorang kakek-kakek tua yang terlihat sedang duduk di pinggir jalan. "Hati-hati, Le," ucap kakek-kakek tersebut dengan menatap Warji. Mendengar suara itu, Warji pun seketika berhenti dengan menatap sosok kakek-kakek tersebut dengan perasaan yang mulai penasaran. Karena Warji pun tahu, sepertinya sosok kakek-kakek itu cukup asing di mata Warji. "Kakak itu siapa ya? Kok aku gak pernah lihat?" pikir Warji dengan tatapan matanya yang menatap semakin dalam ke arah kakek-kakek itu.
Enggih mbah, monggo jenengan lan napa? Pun injing kok mboten wangsul? Sapa Warji dengan memutar badannya agar dia bisa sedikit mendekati tempat kakek itu berada. Jangan pulang dulu nak, di belakangmu ada Batara Kala yang sedang mengikutimu. Kasihan anak dan istrimu jika kamu pulang. Ucap kakek tersebut dengan wajahnya yang seketika diarahkan ke arah Warji. Mendengar semua itu, bukannya mendengarkan, Warji malah seketika pergi dengan tidak menjawab semua omongan dari kakek-kakek tersebut. Karena Warji pun tahu, mulut kakek itu ternyata juga bersimbah darah seperti halnya mulut Pak Prabu yang dia lihat sebelumnya. Ya Allah, kenapa semua orang kok jadi aneh? Ucap Warji dengan langkah kakinya yang semakin cepat melangkah pergi. Dan puncaknya sekitar pukul 3 dini hari, Warji pun akhirnya sampai di rumahnya dengan perasaan yang cukup lega. Karena waktu itu Warji merasa jika dia sudah lepas dari segala keanehan yang ada. Di situ, setelah melihat anak dan istrinya sudah tertidur lelap di dalam kamarnya, akhirnya Warji memutuskan untuk tidur di ruang tamu agar kedatangannya tidak mengganggu istirahat istri dan anaknya. Dan singkat cerita, akhirnya waktu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya bukannya membaik, semuanya malah semakin aneh saja. Ketika Warji masih lelap dalam tidurnya, tiba-tiba Warji mendengar sebuah alunan musik yang setelah didengar dengan lebih teliti lagi, alunan musik tersebut seperti alunan musik wayang kulit yang pernah didengar Warji sebelumnya. Dan tidak hanya itu, selain terdengar keras, alunan suara musik tersebut benar-benar terdengar sangat dekat. Mendengar semua itu, akhirnya Warji pun seketika membuka matanya, karena dia merasa jika sebelumnya tidak ada orang yang tinggal di sekitar rumahnya yang sedang mengadakan pertunjukan. Setelah mata terbuka, Warji pun seketika terkejut bukan main, karena saat itu dia tiba-tiba sudah berada di tengah-tengah hutan dengan adanya pertunjukan wayang kulit yang berada tidak jauh dari tempat dia bangun. Di situ tubuh Warji seketika bergetar, dadanya sesak dengan mata yang terbelalak karena dia masih tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Berulang kali dia menepuk pipi dan kepalanya agar dia sadar jika itu semua tidaklah nyata. Sayangnya, sudah berulang kali Warji menganiaya dirinya sendiri. Warji benar-benar tetap berada di dalam hutan tersebut. Karena rasa takut yang sudah semakin tidak tertahan, akhirnya Warji berlari ketakutan sambil berteriak meminta pertolongan. Tolong, tolong, tolong ya Allah, di mana aku ini? Teriak Warji sambil berlari tidak ada tujuan. Naasnya sudah berlari hingga beberapa jam, Warji masih saja berputar-putar di tempat tersebut dengan pertunjukan wayang kulit yang masih saja terdengar berlangsung. Mengetahui hal itu, Warji pun seketika pasrah, ketakutan dan menangis karena sepertinya dia tidak tahu sedang berada di mana dan apa yang sedang dihadapinya. Ya Allah Gusti, opo iki? Teriak Warji dengan dia yang sudah mulai bersimpuh di antara rumput yang tumbuh tidak beraturan. Dan di saat itulah ketika Warji masih kebingungan, tiba-tiba ada seorang kakek tua yang sepertinya sudah pernah Warji temui sebelumnya. Kakek tua tersebut terlihat menarik tangan Warji perlahan sembari memberi tanda jika semuanya akan tetap baik-baik saja. Sudah Nek, sudah Nak, ayo nurut kakek, ayo lanjutkan menonton pertunjukan yang belum kamu selesaikan. Kalau nggak kamu selesaikan, kamu tidak akan bisa pulang. Ucap kakek-kakek tersebut pelan. Karena sudah tidak ada pilihan, akhirnya Warji pun hanya diam sambil mengikuti langkah kakek itu yang mengarah ke arah pertunjukan wayang kulit yang saat itu ada di tengah-tengah hutan itu. Saya ini di mana, Kek? Ucap Warji pasrah. Alas Purwo. Jawab kakek tersebut singkat dengan tidak sekalipun menoleh ke arah Warji. Mendengar hal itu,
Tubuh Warji semakin bergetar hebat karena dia pun tahu Alas Purwo adalah sebuah hutan yang terletak di ujung Pulau Jawa yang jaraknya ratusan kilometer jauhnya dari tempat tinggalnya. Dan dengan terus menguatkan dirinya, akhirnya Warji pun sampai di area pertunjukan wayang tersebut. Di situ, Warji seketika duduk diam dengan perasaan yang sepertinya sudah tidak lagi bisa diceritakan. Ditambah pemandangan pertunjukan saat itu benar-benar terlihat sangatlah menakutkan.